Kita mau persembahkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kalau kami ada pagi hari ini Tuhan, semua karena penyertaan. Kalau kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Izinkan kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
kasih Tuhan. Benar Bapa, ini semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk melaksanakan ibadah ini, itu semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Setiap permasalahan kami hadapi, Engkau selalu ada buat kami ya Bapa. Tuhan, kami pada hari ini akan melaksanakan ibadah ini. Lihatlah anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Berkati mereka Bapa, urapi mereka Tuhan. Kiranya pelayanan mereka boleh Engkau mudahkan Bapa. Beri mereka hati Tuhan yang selalu rindu akan pelayanan ini Tuhan. Mereka boleh melayani Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Karena Tuhan yang kami layani adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya apa yang Engkau ingin sampaikan Bapa boleh menjadi jawaban setiap permasalahan kami, boleh menjadi teguran buat kami Bapa, terutama boleh menjadi kekuatan buat kami Bapa, sehingga iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan. Kami rindu Bapa, melalui firman-Mu Tuhan, hidup kami hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Bahkan kami rindu ya Bapa, melalui kehidupan kami Tuhan, orang-orang sekitar kami Tuhan boleh melihat kemuliaan-Mu. Bagi mereka yang percaya, belum percaya, boleh menjadi percaya Bapa. Sehingga tiap hari, setiap minggu Tuhan, jemaat yang ada di gereja ini Tuhan semakin bertumbuh Bapa. Semakin sesak Bapa di tempat ini Tuhan. Bahkan di tempat ini sudah tidak sanggup Tuhan menampung jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam kasih-Mu. Kami rindu Bapa mendengar isi hati-Mu Tuhan. Tegurlah kami Tuhan jika kami melakukan kesalahan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam kasih-Mu dari awal, pertengahan, akhir Bapa. Tidak ada satupun kuasa yang jahat Tuhan boleh menghakimi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Amen. Karena dua orang berkumpul atau lebih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang percaya sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, amin? Boleh keluar dari kursi, kasih tos 5 orang. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Katakan dengan iman. Kau
Haleluya. Jadi ada yang perlu dikhawatirkan? Gak ada ya Bapak Ibu. Karena dia ada dalam setiap musim kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
tanganmu pegang hidupku. Sekali lagi katakan, tanganmu yang pegang hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, sekalipun perjalanan kami bukan perjalanan yang menyenangkan, bahkan mungkin ada di antara kami saat ini sedang berjalan, serasa berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan seperti Daud berkata, aku tidak akan takut, karena tangan Tuhan menyertai kami. Tuhan menuntun kami, bahkan di saat-saat kami salah langkah sekalipun, Tuhan tetap anugerah-Mu tetap menyertai kami Tuhan, tetap melingkupi kami Tuhan, memastikan dan menuntun dengan lembut, memastikan kami menyadari kekeliruan kami dan kami berbalik dari jalan kami yang salah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tak putus-putusnya kami rasakan dalam hidup kami. Sampai pagi ini, Hiterto, Ebenezer, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, biar setiap jemaat-Mu boleh punya sikap hati seorang murid yang siap untuk mendengarkan, memahami, siap untuk dikuatkan, juga siap ditegur, dikoreksi. Tapi yang penting adalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu siap melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sambil duduk kasih lagi tos, sambil senyum kanan kiri gitu ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh sukacita buat saya bisa hadir kembali pada ibadah minggu pagi ini. Terima kasih Pak Joko, Ibu, dan juga Pak Kinoto dan semua teman-teman tim pemimpin di GBI Oikos Church ini. Satu sukacita dan satu kehormatan untuk saya bisa selalu melayani tempat ini. Dan pagi hari ini saya ditemani istri saya sudah berkeluarga. By the way, yang belum kenal saya, nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Paling besar Michael 23 tahun sudah bekerja, yang kedua Daniel 19 tahun sedang kuliah, dan yang paling kecil Jennifer 17 tahun sedang duduk di kelas 12 ya. Nah Bapak Ibu Saudara, biasanya saya membawakan tema-tema keluarga, tapi beberapa waktu ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya melihat kembali sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar gitu ya. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan, aku lelah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak tempat ini yang sepanjang hidupmu kamu belum pernah merasa lelah? Ada? Sepanjang hidupmu sampai hari ini belum pernah merasa lelah, ada? Kalau ada, saya dengan senang hati akan tukar mimbar. Saya juga pengen dengar, pengen belajar juga gitu ya. Gimana caranya kok bisa nggak pernah merasa lelah sepanjang hidupnya? Nah kita kan belajar dari Nabi Elia, tapi kita belajar dari kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, PowerPoint-nya bisa ditampilkan, jangan cuma wajah saya, nanti semua orang bosan melihat wajah saya. Alkitab ini adalah buku yang paling jujur sedunia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Alkitab ini tidak hanya menceritakan kisah-kisah sukses. Bapak Ibu Saudara, kalau ada ke Gramedia, ada ke toko buku tertentu, nyebut nama deh, endorse deh gitu. Anda akan temukan buku-buku motivasional yang isinya tuh, waduh, Anda bisa sukses, Anda bisa ini, kisah-kisah sukses orang-orang, sehingga kita termotivasi. Kita ketemu, kita masuk ke seminar-seminar motivasional yang luar biasa. Motivatornya menyebut dia motivator nomor 1 Indonesia, gitu ya. Menyebut dirinya coach. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara boleh sedikit kritis, tanya, coach, sudah pernah berhasil melakukan apa? Yang ngajarin bisnis sukses segala macam, bisnisnya sendiri sukses enggak? Gitu. Karena kita perlu kritis seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi satu-satunya buku yang paling jujur di dunia adalah Alkitab. Kenapa?
Karena Alkitab tidak hanya menceritakan kisah-kisah sukses, kisah-kisah kemenangan, kisah-kisah kebaikan, kehebatan orang-orang, tapi juga kisah-kisah kegagalan orang-orang. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ini, Nabi Elia ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di pasal-pasal sebelumnya kita bisa, Bapak Ibu Saudara jangan nanti sampai rumah dibaca lagi gitu ya, dicek Pak Himon ngomongnya benar apa enggak gitu ya, biblical apa enggak, tapi Bapak Ibu Saudara bisa cek di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Alkitab mencatat hebatnya Nabi Elia. Ke tempat yang kering, ke sungai Kerit, tapi Tuhan pelihara melalui burung gagak. Bagaimana dia kemudian bisa mengalahkan 400 lebih nabi-nabi Baal. Bagaimana dia bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kirimkan api yang membakar korban persembahan yang sudah disiram air Bapak Ibu Saudara. Logikanya kalau benda sudah disiram air itu nggak mungkin dikonsum oleh api. Tetapi ini bisa habis, hangus. Dan bukan cuma itu, Elia bisa berdoa dan kemudian turun hujan. Padahal 3 tahun lebih nggak pernah hujan. Lebih dahsyat lagi, Saudara, Elia mungkin tercatat sebagai sprinter tercepat di dunia sampai hari ini. Kenapa? Karena ketika hujan, sudah mulai hujan, Tuhan suruh Elia lari kembali ke Israel. Elia lari Bapak Ibu Saudara, dan dia bisa mengalahkan Ahab dengan kereta kuda. Bayangan, di mana-mana nggak masuk akal orang lari pakai kaki bisa ngalahin orang berkereta kuda. Halo. Dan ini kereta kuda kalau raja zaman kerajaan, nggak mungkin kuda yang loyo, kuda yang sudah jompo, kuda yang udah mau mati dipakai, nggak mungkin. Ini kuda yang masih seger. Elia bisa ngalahin. Tapi yang menarik di 1 Raja-Raja 19 ini, kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca baik-baik, 2 kali Elia menyatakan keinginannya, kelelahannya. Dia takut oleh karena ada seorang yang bernama Isabel yang mengancam dia. Kita sama-sama tahu Isabel, raja secara de jure adalah Ahab, tapi de facto yang memerintah Israel adalah Isabel. Kenapa? Karena dia sangat dominan. Ahab terima beres, Isabel yang ngatur semuanya. Ahab cuman bilang gini, aku pengen kebun anggur itu, nggak dijual, bunuh. Isabel yang nyuruh, terima beres. Dan begitu menakutkannya ancaman si Isabel ini, ketika dia dengar nabi-nabi Baalnya dibantai semua oleh Elia, dia cuma ngomong gini, dengar ya, kalau sampai besok di hari yang sama, seperti dia membunuh nabi-nabi Baalku, aku akan bunuh dia. Kira-kira gitu. Tiba-tiba Elia yang begitu gagahnya bisa ngundang api dari langit, jebret gitu ya, bisa bikin hujan, ciut nyalinya. Dan kemudian Elia masuk di dalam satu rangkaian kejadian demi kejadian yang membuat kita, kita coba balik lagi pasal sebelumnya. Hebat, dah kok cemen? Bisa berubah dengan begitu drastis. Saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jemaat Tuhan gak butuh Superman. Anda para pemimpin, Anda gembala, Anda para pemimpin di kantor, kadang-kadang saya suka ngomong sama teman-teman pemimpin, you know, leadership is a lonely place. Kepemimpinan itu tempat yang paling sepi. Karena kadang-kadang sebagai pemimpin itu kita pengen menampilkan kesan kita ini kuat, kita ini hebat. Kalau sampai saya ini lokro, saya ini lemes, ini gimana orang-orang di bawah saya gitu ya. Seringkali kita ketemu orang-orang di bawah yang begitu mendewa-dewakan pemimpinnya, sehingga membuat pemimpinnya seolah-olah seperti terjebak dalam sebuah kondisi. Dia nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh kelihatan ini, harus kelihatan selalu kuat, harus kelihatan selalu berhasil, harus kelihatan selalu ini. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa orang sehebat Elia pun juga bisa lelah. Karena kelelahan nggak ada hubungannya dengan kedewasaan rohani. Halo? Saya ulangi ya, kelelahan nggak ada hubungannya dengan kedewasaan rohani. Orang yang paling hebat sekalipun boleh merasa lelah. Nggak apa-apa kita merasa lelah. Nggak apa-apa
kita merasa sekali-sekali pengen, rasanya pengen nyerah. Tapi jangan di mimbar ngomongnya. Jangan di depan rapat umum pemegang saham ngomongnya gitu ya. Bisa berabe nanti. Daud ini pemimpin yang paling jujur Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kehebatan dia bisa memuji Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi di masa-masa dia dikejar-kejar Saul, dia curhat sama Tuhan. Dia tuliskan kerapuhannya. Jauh sebelum psikolog modern saat ini menyuruh orang-orang supaya kamu nggak depresi, supaya kamu nggak ini, kamu bikin jurnal. Daud sudah bikin jurnal, namanya Mazmur Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda baca Mazmur baik-baik, sebagian besar kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Itulah jurnalnya Daud. Di masa-masa dia mengalami masa-masa kesesakan, dia seperti teriak seolah-olah, Tuhan, aku seperti nggak kau dengar, aku seperti kau taruh di tempat yang paling bawah, di bawahnya orang-orang mati. Itu jurnalnya Daud. Orang sehebat Daud bisa seperti itu, bisa lelah. Orang sehebat Yusuf yang disertai Tuhan juga bisa blunder. Blundernya di mana, Pak? Ketika dia nolong juru minuman, juru makanan raja, pas mereka mau dilepasin, titip ya, ucup. Ingat Yusuf omongin sama Fir'aun, Yusuf yang nolongin kamu, titip omongan. Dia mengandalkan manusia bukan mengandalkan Tuhan. Orang sehebat Daud juga bisa kepleset gara-gara ngelihat cewek mandi. Manusia biasa Daud itu. Tapi itu tidak kehilangan status dia. Setelah dia sadar, dia diperingatkan, dia bertobat, tidak kehilangan status dia sebagai the man after God's own heart. Sahabat terbaiknya Tuhan. Saya ingin mengatakan begini, pahlawan-pahlawan Tuhan adalah pahlawan-pahlawan yang sangat-sangat manusiawi sekali. Di dalam ketidaksempurnaan, dalam kerapuhannya. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika mereka sadar mereka salah, mereka bertobat. Dan mereka dipulihkan kembali. Apa kesalahan? Bagaimana Elia bisa mengalami pemulihan? Berawal dari sebuah pertanyaan yang sangat simpel yang Tuhan tanyakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan 13. 2 kali Tuhan tanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau saya bahasakan ulang dengan bahasa sehari-hari saat ini, lu ngapain di sini Elia? What are you doing here? Kadang-kadang kita kalau ketemu orang, terus kaget, terus lu ngapain di sini? Gitu. Ada banyak kemungkinan. Maksud pertanyaannya, artinya pertanyaan ini. Yang pertama basa-basi doang, gitu ya. Halo, ngapain di sini? Makan. Ya udah jelas di food court masa jahit. Jadi di food court ya makan lah, gitu ya. Ketemu di food court, lu ngapain di sini? Makan. Iyalah. Isn't it obvious? Masa ke food court jahit kan nggak mungkin gitu. Ya itu pertanyaan basa-basi. Ada juga yang lu ngapain di sini? Jelas ya. Kata-katanya sama, tone-nya beda. Kalau yang kedua itu lu ngapain di sini? Kira-kira apa yang disiratkan? Lu ganggu lu. Lu ngapain di sini? Gitu. Tapi yang paling umumnya orang bertanya, kamu ngapain di sini? Karena kaget. Kenapa? Dia bertemu dengan orang yang seharusnya nggak di situ. Bukannya kamu harusnya kerja ya jam segini ya? Kamu ngapain di sini? Gitu. Kamu ngapain di sini? Bukannya harusnya kamu ini jamnya hari Minggu kamu ibadah? Kok kamu santai pakai baju sepeda, ngeteh, teh jahe, pisang goreng? Gitu ya, yang senyum-senyum ya berarti bikers gitu mungkin, ngerti banget gitu ya. Ngapain di sini? Kenapa sampai Tuhan tanya begitu dan 2 kali Tuhan tanya sama Elia? Apa yang Elia lakukan? Apa kesalahan yang Elia lakukan? Yang pertama, Elia melakukan sesuatu yang dia lakukan tanpa arahan dan tuntunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Elia di Sungai Kerit? Tuhan suruh. Tuhan nyuruh Elia ke Sungai Kerit. Makanya meskipun sungainya kering, karena Tuhan suruh, Tuhan pelihara. Halo? Kenapa Elia perang dengan nabi-nabi Baal? Emang Elia mau jadi pahlawan? Enggak. Kenapa? Tuhan yang suruh, Tuhan yang tuntun.
Cara perangnya Tuhan tuntun. Tunggu dulu Elia, tahan, kasih for dulu biar mereka yang ini. Udah selesai kelelahan, udah ngos-ngosan kelelahan, nggak ada ini. Langsung tuntun, kamu lakukan ini. First, yang pertama kamu lakukan ini, yang kedua kamu lakukan ini, yang ketiga kamu doa, yang keempat terus. Tuhan tuntun. Untuk berdoa menurunkan hujan, Tuhan tuntun. Coba suruh lihat bujang udah ada awan belum? Belum, 7 kali. Terus doa. Tuhan yang tuntun. Bisa menang balapan dengan Raja Ahab? Tuhan yang tuntun. Kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, Tuhan tuntun sesuai dengan arahan dari Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masalahnya pada waktu Elia lari dari Isabel, dia lari ke Gunung Horeb. Baca baik-baik. Ada kata-kata Tuhan nyuruh Elia ke Gunung Horeb enggak? Enggak ada. Elia melakukan bagiannya atas ketakutannya, kekhawatirannya. Bukan berdasarkan firman dan kehendak Tuhan. Makanya dia balapan sama Ahab bisa menang. Karena ada anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dia bisa cepat. Tapi ke Gunung Horeb dia jalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Enggak heran capek. Kelelahan. Orang kalau melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri, tanpa tuntunan Tuhan, tidak ngecek dulu, ini Tuhan memang mau harus saya kerjakan apa enggak, suka capek sendiri. Orang yang pakai mau-maunya sendiri, lama-lama capek. Tapi kalau orang melakukan dengan perkenanan Tuhan, sesuai firman Tuhan, dalam arahan Tuhan, tidak akan kerasa capek. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan menyertai. Karena ada anugerah Tuhan menyertai. Saya capek Pak menjalani hidup nikah saya. Saya nggak nyangka suami saya seperti ini, saya nggak nyangka istri saya seperti ini. Ya dulu waktu nikah, tanya Tuhan dulu nggak? Enggak Pak, modal cinta doang. Nggak ngecek-ngecek bener nggak dari Tuhan apa enggak. Saya nyesel Pak. Dulu sebenarnya orang tua orang tua saya udah ngingetin, udah kamu janganlah nikah sama dia. Semua teman-teman saya udah bilang, udahlah jangan nikah sama dia lah. Dia nggak bener. Tapi kan waktu itu cinta membutakan saya Pak. Kenapa Tuhan nggak mencegah loh? Kok nyalain Tuhan? Halo? Bisik-bisik kanan kiri bilang, yang Pak Him ceritain bukan jemaat sini. Saya pacaran capek Pak, pacaran sama dia Pak. Ternyata orangnya toksik. Lah yang nyuruh kamu pacaran siapa? Ya namanya kan anak muda Pak, pengen nyoba-nyoba. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengalami kelelahan, seringkali mereka kemudian menyadari bahwa iya ya, saya pikir Tuhan menyertai saya, ternyata saya lakukan enggak. Hati-hati ketika kita melakukan kegiatan, apakah itu pelayanan, bisnis, pekerjaan, yang tujuannya bukan untuk Tuhan, tapi kemuliaan sendiri. Anda berbisnis, kenapa Anda melakukan bisnis ini? Kenapa Anda caplok, kembangkan toko sampai 3, sampai 5, sampai 10? Motivasimu apa? Untuk kemuliaan Tuhan kah? Atau jangan-jangan untuk kemuliaan dirimu sendiri? Karena kau ingin buktikan sama orang-orang yang melecehkanmu, aku bisa berhasil. Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini, tempat sini atau enggak. Kami pernah konseling, ada satu ibu-ibu yang dia dibesarkan dalam keluarga di mana dia anak cewek satu-satunya, kakaknya laki, adiknya laki, dan sayangnya orang tuanya begitu lebih memperhatikan kakaknya dan adiknya. Dia sebagai anak cewek nggak dianggap nggak ada begitu. Lebih dihargai, lebih disayang gitu ya. Akhirnya dia bertumbuh dengan sebuah dendam. Kan marah sama orang tua nggak boleh. Kata firman Tuhan ngelawan, berontak, nggak boleh. Dia tahan. Begitu dia berkeluarga, dia paksa suaminya berprestasi, dia paksa anaknya berprestasi. Tujuannya apa? Supaya ketika kumpul keluarga dia bisa bilang, nih loh mah, anakku kemarin menang lomba ini. Ini si Dedek nih, kemarin juga menang begini. Ini si kokonya ini ranking 1, adiknya juga ranking 2. Anakmu ranking berapa kok?
Dia mau kasih lihat ke orang tuanya. Anakmu yang gak gua anggap ini bisa mencetak anak-anak berprestasi. Sementara anak-anakmu yang kamu perhatikan, kamu sayangi, anak-anaknya mana? Cucu-cucumu ini mana? Dia paksa suaminya juga berprestasi, tapi tanpa dia sadar, ke dalam proses dia memecut suaminya, memecut anak-anaknya, dia melukai mereka. Buat apa kamu bangun bisnis besar-besar? Tujuannya buat apa? Ada yang pernah tanya sama saya, Kohim, kapan-kapan aku pengen ngobrol. Kenapa? Aku ada kesempatan mengakuisisi sebuah bisnis. Bisnis yang besar ini, big. Kalau aku bisa akuisisi ini, Kohim, ini cepet ini muternya. Uangnya juga dapatnya cepet, gede hasilnya. Terus, cuman kalau aku ngambil akuisisi bisnis ini, aku sekeluarga harus, secara ekonomi kami akan naik roller coaster lagi. Bisa-bisa istri sama anak-anak saya nanti harus banyak doa puasa, berhemat. Karena nanti uangnya saya investin di bisnis yang baru ini. Tapi kalau berhasil gede, kalau berhasil. Saya cuma bilang gini, bro, at the end of the day ya, sorry ini saya bukan pebisnis, saya hamba Tuhan. Tapi sejauh yang saya tahu, bisnis sehebat apapun, tapi kalau sampai mengorbankan keluargamu, itu bukan bisnis yang layak diperjuangkan. Halo? Kalau sampai kau fokus di bisnis itu, tapi sampai keluargamu keter, sampai kau tidak merhatiin istrimu, anak-anakmu, itu bukan bisnis yang layak diperjuangkan. Karena namanya bisnis datang dan pergi. Satu bisnis mungkin hari ini bisa zaman-zaman pasca COVID, awal-awal pasca COVID, wah masker, apa semua alat kesehatan, semua langsung tiba-tiba buka. Lab, wah invest besar. Sekarang pada nangis-nangis semua. Ada teman saya bilang gini, bisa nggak, boleh nggak ya Kohim, Ci Ervin, doa COVID-nya nambah 2 tahun lagi? Ya nggak namanya bisa. Nggak boleh dong. Hati-hati. Apa tujuan? Pelayanan, apa tujuanmu melayani? Ketika kau main musik, ketika engkau menjadi pemimpin pujian, motivasimu apa? Memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar engkau sudah mencuri kemuliaan Tuhan? Mohon maaf ini, tanpa bermaksud menyinggung gereja-gereja lain ya. Ini personal, ini pribadi saya nih. Saya paling nggak suka kalau ada WL ketika nyanyi lagu, sengaja aransemennya dipanjang-panjangin supaya orang jemaat bisa mendengarkan suara dia yang temponya dilambat-lambatin, di ini seperti lu konser apa mimpin pujian, Bu? Pak? Naik tangannya begini sampai 2 kali naik, pengen menunjukkan ke jemaat, suara gue nyampe loh, melengking tinggi. Nggak peduli jemaatnya. Ini di gereja lain, ya, nggak usah lihat kanan kiri, apalagi yang tadi, bukan, ya. Tapi ada loh, saya ngomong sama istri saya, gue paling nggak demen kalau ini nih si BL ini nih, saya nggak sebut nama lah, nggak enak. Gue paling nggak demen. Kenapa? Nggak tahu. Saya feel dia bukan BL untuk kemuliaan Tuhan. Karena lagunya sengaja dilambatin temponya supaya dia bisa ngetril suaranya tadi itu gitu ya. Terus naik berapa kali sampai begini. Kau melayani tujuannya buat apa? Hati-hati ketika kamu melakukan berbagai kegiatan, tapi dengan cara dan strategi manusia. Bisnis, wah ini buat Tuhan, tapi cara bisnisnya, sikut sana sikut sini. Double bookkeeping,
pembukuan ganda, ngakalin pajak, dan segala macamnya. Cara dia nyaplok bisnis, sangat-sangat. Saya berapa kali ketemu orang-orang yang, itu orang itu tuh, saya nggak sebut nama lah gitu, ya nggak enak. Saya masih pengen hidup soalnya. Waduh, kalau ini khotbah, wih hebat, bisnisnya, banyak yang sakit hati, bisnisnya diambil dengan cara yang nggak benar sama dia, orang itu. Nggak jadi berkat. Keberhasilanmu nggak jadi berkat buat orang lain, padahal firman Tuhan jelas banget, kita harus jadi garam terang. Supaya orang bisa melihat Tuhan melalui kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau caramu running the business, caramu melakukan pekerjaanmu, termasuk caramu memperlakukan keluargamu, nggak sesuai firman, engkau nggak jadi berkat, kau jadi batu sandungan. Hati-hati ketika kau terlihat melakukan ketaatan, tapi motivasinya salah. Persepuluhan, balikin persepuluhan. Tapi dalam hati, lumayan 30, 60, 100 kali lipat. Cuan. Kita memberi, kita mengembalikan persepuluhan, tapi motivasi kita pengen ngejar cuannya. Hati-hati. Karena begitu kita nggak dapat seperti yang kita inginkan, kita kecewa. Katanya kalau nabur, diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Mana? Berarti motivasimu nabur tidak tulus, tapi bulus. Engkau bukan sedang mentaati persepuluhan, engkau bukan sedang mentaati untuk menabur, engkau sedang dagang sama Tuhan. Hati-hati ketika kita melayani, kita memberi, tapi motivasi sikap hatinya salah. Hati-hati ketika ketakutan, kekhawatiran, luka menguasai kita, sehingga kita teralihkan dari rencana Tuhan. Ini yang Elia lakukan. Begitu besar kekhawatiran, ketakutannya, sampai-sampai dia lupa pada tugas yang seharusnya. Begitu besar, begitu khawatirnya dia, sampai-sampai dia lupa ngecek sama Tuhan dulu. Ini gimana Tuhan? Kan dia hamba Tuhan, harusnya kan lapor sama Tuannya kan? Halo? Tuhan ini gimana? Sama seperti Daud ketika dikejar-kejar, ketika orang-orang yang tadinya begitu dekat sama dia karena dia mantunya Saul, begitu Saulnya benci langsung balik badan pura-pura nggak tahu. Daud curhat sama Tuhan, Tuhan gimana nih? Jangan biarkan aku seperti ini, jangan sampai musuh-musuhku beria-ria karena aku. Dia cek lagi sama Tuhan, harus gimana? Aku harus kemana Tuhan? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin Anda saat ini ada yang merasa lelah, merasa capek, jangan-jangan tanpa kau sadar, kau sudah mulai geser. Motivasimu bukan lagi memuliakan Tuhan. Motivasimu bukan lagi melakukan kehendak Tuhan. Motivasimu bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Caramu melakukan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, bahkan dalam pelayanan, mungkin gak sesuai kehendak Tuhan. Kami di Family First dulu, wah kita banyak kegiatan. Ting, seminar apa semuanya, IG, radio, TV, wah semua kita ini. Tapi akhir tahun lalu kami merenung, yang kemarin ini seperti yang Tuhan mau nggak sih? 2023 dan seterusnya ini Tuhan maunya gimana? Nah, kami putuskan untuk ada waktu untuk kita cari Tuhan dulu deh. Karena kadang-kadang ketika kita terjebak rutinitas, kita pikir kita masih melakukan kehendak Tuhan, kita pikir kita masih melakukan demi kemuliaan Tuhan, tapi kok capek ya, tapi kok lelah ya. Mungkin waktunya kita evaluasi kembali.
Yang kedua salahnya Elia apa? Ia berjalan sendiri tanpa dukungan komunitas. Padahal Tuhan sudah ngomong tidak baik manusia seorang diri. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan tahu persis, Tuhan tuh menciptakan setiap dari kita bukan sebagai makhluk yang hidup sendirian loh. Tuhan, manusia itu adalah makhluk sosial, harus ada temennya, gak bisa enggak. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh muridnya pelayanan sendiri, selalu berdua-dua. Betul? Kisah para rasul jelas banget bagaimana gereja mula-mula bertumbuh dengan cepat justru karena jemaat Tuhan hidup dalam komunitas. Ibrani 10, 24, 25 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Engkau mungkin punya masalah, engkau mungkin sedang ada pergumulan, tapi jangan sampai masalah dan pergumulanmu membuat engkau justru menjauh dari komunitas. Karena itu yang si jahat mau. Ketika engkau sendirian, engkau nyepi mengisolasi diri, engkau gampang sekali dipermainkan oleh si jahat. Tapi kalau engkau tetap berada dalam komunitas, ada pikiran-pikiran yang salah yang mulai diluncurkan, ditaburkan oleh si jahat. Kau punya komunitas yang menguatkan, mengingatkan, membantu engkau untuk tetap berjalan, tetap dalam arahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi Elia justru dia nyuruh bujangnya, kamu sini aja, aku sendiri yang ke sana. Makin dia sendirian, makin dia dicekam ketakutan. Semua kata-katanya Isabel terngiang-ngiang di kupingnya, takut mati. Bapak Ibu Saudara, ayo tertanam dalam komunitas. The real penggembalaan yang sesungguhnya justru terjadi dalam komunitas. Yang setuju katakan amin. Jemaat mula-mula itu bertumbuh karena mereka nggak cuma ngumpul di bait Allah, tapi mereka juga ngumpul di rumah-rumah, di komunitas, saling menguatkan, saling berbagi. Dan itu dilihat orang-orang dan mereka melihat, wow, orang Kristen keren ya. Dan itu mengundang banyak orang justru makin mengenal Tuhan Yesus. In community together we are stronger. Kita jadi lebih kuat di dalam komunitas. Pamer sedikit coolnya kami. Gitu. Kita saling menguatkan, kita jadi diri sendiri, kita nggak jaim, apa adanya. Yang ketiga, apa kesalahannya Elia? Dia lupa pada alasan dan motivasi, tujuan dan pondasi yang sebenarnya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, 2 kali Elia ngomongnya gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedangnya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. 2 kali Elia ngomongnya aku sendiri, nyawaku. Elia lupa. Bukan dia yang bunuh nabi-nabi Baal, dia cuma alat. Tuhan yang bekerja melalui dia. Elia dalam ketakutan dan kekhawatirannya berubah menjadi pribadi yang sangat egosentris. Aku sendirian. Perhatiin aku. Kadang kita ketemu orang-orang yang suka lupa. Nggak ada saya, nggak jalan ibadah hari Minggu. Gue pengen lihat sekali-sekali Pak Joko berani-beraninya negur saya, misalnya ini ya, misalnya. Berani-berani Pak Joko negur saya, nggak tahu dia kalau nggak ada gue berantakan tuh ibadah hari Minggu misalnya. Gue sengaja sakit. Misalnya, saya yakin nggak ada lah di sinilah ya. Gitu. Berani-beraninya Pak Gem negur saya. Wah, gue pengen lihat soundnya gimana, beres nggak? Nah, aja nggak tahu selama ini sound itu beres karena gua yang kerjain. Misalnya. Ya, itu kan WL-WL nggak ada yang ini, nggak ada yang bisa ngangkat. Berani-beraninya Pak Gembala negur saya sebagai WL.
yang diurapi Tuhan. Ya ampun. Saya suka males kalau gitu-gitu tuh. Ketika saya masih aktif mengembalakan, saya pernah ngomong pada tim musik, jangan main-main. Karena berapa kali saya dilaporin, udah dijadwal, udah ini, jam 12 malam dulu BBM, zaman BBM. Ya, sejadul itu. Udah lama banget. Tiba-tiba BBM, pastor, sorry aku nggak bisa pelayanan. Ujung-ujungnya kenapa? Ujung-ujungnya lagi pelayanan tempat lain, yang PK-nya lebih gede. Saya bilang, kalau memang udah nggak niat pelayanan di sini, minggir, duduk diam manis. Kalau nggak ada yang main, saya rela, nggak apa-apa. Ibadah hari Minggu cuma single keyboard, nggak apa-apa. Single keyboard tapi hatinya memang melayani buat Tuhan. Saya nggak mau orang-orang yang main-main, yang cuma pengen pamer, pengen perform, minggir, syuh. Saya nggak mau mimbar ini buat memuliakan Tuhan dikotori oleh orang-orang yang semaunya sendiri. Kadang-kadang lupa, termasuk Elia ini pernah lupa, dia lupa siapa yang bikin dia berhasil. Gak heran dia lelah, Bapak Ibu Saudara. Dia ke Sungai Kerit gak kelaparan, dipelihara. Dia lari mengalahkan Raja Ahab. Karena Tuhan menyertai dia. Tapi karena Tuhan gak suruh dia ke Horeb, makanya dia pakai kekuatan dia sendiri. Makanya capek. Makanya dia kelelahan. Dia lupa siapa yang menyertai dia selama ini. Banyak pasangan suami istri juga gitu, lupa buat apa tujuan pernikahan. Capek. Kenapa? Yang suami nggak mau kalah, yang istri juga nggak mau kalah. Semua dengan pendapatnya masing-masing. Lupa sama janji nikah di hadapan Tuhan waktu diberkatin Pak Joko, waktu diberkatin hamba-hamba Tuhan. Lupa. Untuk apa mereka menikah sebenarnya? Orang tua lupa untuk apa tujuan mereka menjadi orang tua. Apa tujuan parenting yang sesungguhnya. Capek saya Pak, anak saya buandelnya gak karu-karuan. Iya karena kau Pak Salot, karena kau melakukan parenting dengan caramu sendiri. Kau gak pernah minta kehendak Tuhan, kau gak pernah tanya, minta hikmat Tuhan. Kau gak melibatkan Tuhan dalam proses parentingmu. Kau pakai kekuatan dan caramu sendiri, pasti kau akan capek. Tapi Bapak Ibu Saudara yang menarik bagi saya adalah begini. Meskipun Tuhan gak suruh Elia ke Gunung Horeb, tapi ketika Elia kepayahan, kelelahan, Tuhan masih kirim malaikatnya. Nih, makan minum. Perjalananmu jauh. Meskipun Elia melakukan kesalahan, Tuhan gak meninggalkan dia. Dalam hidup kita kadang-kadang juga merasa demikian. Kita juga pasti akan ngalamin. Itu yang namanya grace, kasih karunia. Meskipun kita salah, Tuhan gak kemudian, salah, buang. Enggak. Tetap ditemenin. Tuhan tinggal nunggu. Udah capek? Udah. Tobat? Masih terus enggak? Oh, memakai caramu sendiri? Oh, sok atuh, silakan. Sampai orang ini sadar di mana kesalahannya. Seperti anak yang hilang. Bapaknya bisa nyari enggak? Bisa aja mestinya. Tapi bapaknya memilih untuk nunggu di rumah. Mau sampai kapan sih orang kayak gini nih? Pengen lihat. Puji Tuhan ya anaknya sadar. Dia balik. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kemudian, saya salah, tapi kata Pak Him enggak apa-apa, ada anugerah Tuhan. Yo, jangan gitu juga. Ketika kau tahu itu salah, cepat bertobat sebelum kesalahan dan ketegar-tengkoanmu membuat engkau sampai mengalami hal yang sangat fatal. Kau tidak sempat nyesel, kau tidak sempat bertobat, engkau kehilangan janji Tuhan dalam hidupmu yang setuju, katakan amin. Saya berapa kali ketemu orang-orang yang, Pak kalau memang saya ini salah Pak selingkuh ini, saya tahu selingkuh ini salah. Tapi Tuhan masih berkatin bisnis saya.
Dalam hati saya, untung yang jadi Tuhan bukan saya. Lek saya yang jadi Tuhan, wes tak kirim geledeknya Thor, mati lu, jengkel kayak gitu ya. Tapi yuk, kita balik lagi, pertanyaannya Tuhan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tanya bukannya nggak tahu Elia mau kemana, dan Tuhan tanya bukannya nggak tahu kenapa Elia di situ. Tuhan tuh ingin menyadarkan Elia dengan cara Tuhan, sama seperti Tuhan mau pulihkan Petrus. Tuhan nggak tegur Petrus tuh kan, nyangkal kan, lu udah gue bilangin lu akan nyangkal gue 3 kali, nggak, bukan cara gitu cara kerjanya Tuhan. Petrus cuma nanya 3 pertanyaan. Apakah kau mengasihi aku? Dan itu pertanyaan itu memulihkan Petrus. Nggak heran karena Petrus tahu dia salah, dia bertobat. Petrus yang dipilih jadi pemimpin rasul, bukan yang lain. Tuhan ingin membimbing, memulihkan, mengingatkan kembali Elia. Pengen mengingatkan kembali Elia. Tapi ketika Elia nggak sadar, 2 kali nanya Tuhan, 2 kali juga Elia jawabannya sama, maka Tuhan tahu dia harus bekerja dengan cara yang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda merasa lelah, ketika Anda merasa burn out, pengen nyerah, yuk kita balik. Balik apa? Go back to the beginning. Itu kenapa Tuhan ngomong sama Elia, kembali ke Damsyik. Kembali ke jalanmu yang tadi. Go back to where you came from. Yang pertama yang perlu kita lakukan, go back to the Bible, go back to God. Balik lagi ke Tuhan ketika kau merasa lelah, letih. Get close to God first before getting close to anyone else. God without man is still God, but man without God is nothing. Tuhan gak butuh kita kok, kita yang butuh Tuhan. Jadi kalau kita lelah, kita capek, kita pengen nyerah, berhenti bentar dari rutinitasmu, cari Tuhan lagi, baca firman Tuhan lagi. Karena cuma dari situ sumber kekuatan kita yang setuju, katakan amin. Boleh sabbatical. Kenapa hamba-hamba Tuhan besar suka sabbatical 3 bulan, setahun, benar-benar cari Tuhan lagi. Mencoba mengembalikan kekasih mula-mula. Cari kehendak Tuhan buat tahun depan. Gak cuman business as usual. Gak cuman nerusin aja. Tapi kehendak Tuhan yang benar tuh apa sih? Kehendak Tuhan yang benar tuh apa sih? Bapak Ibu Saudara, Mazmur 32 ayat 8 saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Kenapa kita mesti balik ke Tuhan? Karena dia udah siap. Aku akan tunjukin jalannya. Aku akan kasih strateginya sama kamu. Aku akan kasih caranya sama kamu. Dan bukan cuma tak kasih strateginya, tak temenin. Tak bimbing. Tak coach. Aku coach, aku nasihati. Tak tuntun. Ambil waktu untuk rekalibrasi di pikiran dan hatimu dengan Tuhan. Dalam doa dan merenungan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa. Prayer is asking God to align with you, to align you with His will, rather than asking Him to be aligned with yours. Doa itu harusnya sarana kita untuk memastikan kita ini masih selaras sama kehendak Tuhan enggak? Bukan kita nyuruh Tuhan, aku maunya begini, berkati mauku. Tuhan, aku mau bisnis ini, berkati bisnisku. Ntar dulu, tanya dulu dong Tuhan, bisnis inikah yang Tuhan mau kau lakukan? Kita investasi, tanya Tuhan dulu, Tuhan, investasi inikah yang aku harus masuk? Kadang-kadang kita nggak gitu kan? Nanya Tuhan yang gitu-gitu nggak usah lah, kita pakai logika aja. Ini bisnis lagi, ini investasi lagi bagus nih, tiap hari menang terus nih, 1%, 1,5% lumayan. Masuklah kita. Nggak pikir-pikir lagi, ada yang masuknya sekian puluh juta, sekian ratus juta, ada yang sekian ember.
Awalnya menang-menang terus, lama-lama tiba-tiba nggak bisa dicairin. Tahu-tahu orangnya yang selama ini bisa dikontak, ngontak untuk ayo tembak lagi, suntik lagi dana, kita menang terus nih, suntik lagi dana, menang terus nih, tiba-tiba diblok. Cuci tangan nggak penanggung jawab. Karena kau nggak tanya Tuhan dulu dari awal. Tuhan berkenan nggak engkau masuk ke sini? Tuhan berkenan nggak kau melakukan bisnis ini? Tuhan berkenan nggak? Tapi seringkali kan banyak orang di luar sana kan gitu. Aku mau melakukan ini Tuhan, caranya begini Tuhan. Kau berkati. Tuhan cuma tukang stempel tok. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan petugas kecamatan, petugas kelurahan yang cuma stempel surat. Halo. Tuhan itu Tuhan. Purpose kita di dunia ini adalah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah. Ayo berubah paradigma kita. Baca firman Tuhan untuk menggali maunya Tuhan apa. Tuntunan Tuhan apa? Bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Baca firman karena cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Kalau kau telah baca firman Tuhan dan engkau tahu yang kau lakukan salah, berbaliklah. Yang setuju katakan amin. Temukan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Raja 19 ayat 11-12 menarik sekali di sini. Tuhan ngomong sama Elia, keluar dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Lalu angin besar dan kuat membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit. Tapi nggak ada Tuhan di dalam angin itu. Habis itu angin ada gempa, dahsyat. Tapi Tuhan nggak ada di gempa itu. Terus ada api, berkobar-kobar. Tapi nggak ada Tuhan di situ. Sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin yang simple, sederhana. Justru Tuhan ada di situ. Seringkali kita mencoba mencari Tuhan pada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga hadir dalam hal-hal yang kecil. Kita pikir tuh Tuhan cuman kalau Tuhan datang tuh seperti menggelegar, waduh pakai mercon, wah Ronaldo, itu Ronaldo, bukan Tuhan. Seringkali kita mencari Tuhan di hal-hal yang besar, tapi kita lupa Tuhan kita bisa temukan Tuhan di hal-hal yang kecil. Kita seringkali pengen menyukakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang besar. Ini buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Tapi kita lupa. Tuhan gak tertarik ketika kita dapat bisnis besar. Tuhan gak tertarik, gak terkesan ketika kita melakukan hal-hal besar. Kita punya prestasi yang hebat. Kita punya anak-anak yang prestasinya hebat. Punya aset yang berlimpah-limpah. Tuhan gak terkesan. Tapi Tuhan disenangkan. Meskipun kita lakukan hal-hal yang simple. Mungkin size bisnismu gak gede. Mungkin omsetmu nggak banyak, mungkin dalam pelayanan juga, mungkin yang kau lakukan bukan hal yang besar, tapi kalau kau lakukan sesuai kehendak Tuhan, kau lakukan sesuai dengan cara Tuhan, Tuhan disukakan. Yang setuju katakan amin. Gak harus dengan hal-hal yang hebat. Kita hidup dalam dunia tanpa sadar ya, kita terkamirkan dengan konsep-konsep dunia yang go big, do the best. Lakukan yang terbaik. Menang terus, menang. Kita lupa. Kita menang gede, menang kecil. Yang pentinglah caranya benar, Tuhan disukakan, Tuhan berkenan. Halo. Kita bangun bisnis kecil, bisnis besar, tapi kalau caranya benar, melibatkan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan, Tuhan disukakan. Kita lupa. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Evaluasi dan temukan kembali di mana mulai terjadi distorsi, di mana benangnya mulai kusut. Tuhan bilang, pergilah kembali ke jalanmu, napak tilas. Itu kenapa kita perlu retreat, perlu sabbatical, cek ulang lagi. Ini salahnya di mana Tuhannya? Salahnya di mana? Ini kenapa bisnisnya kok mentok? Salahnya di mana ini? Daripada kita coba cari coach, cari konsultan, suruh ngudarin. Kenapa nggak masuk kamar,
kunci, pegangan tangan sama istrimu atau sama partnermu, doa sama-sama cari Tuhan. Biar Roh Kudus yang reveal. Di mana letak kelirunya? Di mana kita mulai nggak selaras dengan panggilan Tuhan? Ketika kita merasa lelah dan mau menyerah, rasanya nggak mau jalan lagi. Dah Tuhan nggak mau lagi pelayanan. Dah Tuhan nggak mau lagi jalan bisnis ini. Capek, aku tak jual aja bisnisku, aku tak jadi petani aja. Misalnya. Mungkin itu cara Tuhan mau ngasih tahu kita. Nak, kamu udah nyimpang. Sini pulang. Benerin lagi. Harusnya jalan yang ini yang kau ambil. Mungkin itu cara Tuhan. Itu sinyal dari Tuhan. Alarm dari Tuhan. Untuk buat kita kembali lagi. Finding out exactly what went wrong is the key toward preventing future debacles. Maksudnya adalah mencari tahu dengan tepat apa yang membuat salah, apa yang membuat keliru adalah kunci untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan. Yang ketiga, yang terakhir, refocus lagi kepada hal-hal yang lebih penting bagi kemuliaan Tuhan di mata Tuhan. Ketika Tuhan sadar, Elia nggak nyambung, belum ngerti maksudnya. Tuhan langsung tahu. Engkau urapi Hazael jadi raja atas Aram. Yehu urapi jadi raja Israel. Elisa kau urapi jadi penggantimu. Dikasih assignment. Setelah Elia sadar, Elia mulai peka lagi. Dia tahu ketika angin badai nggak ada Tuhan di situ. Ketika ada gempa nggak ada Tuhan di situ. Ketika ada api nggak ada Tuhan di situ. Tapi begitu ketika angin, Elia langsung tahu ini Tuhan datang. Dia langsung peka lagi sama Tuhan. Dia langsung keluar, siap untuk menerima perintah Tuhan. Dan Tuhan langsung kasih tugasmu habis ini. Tuhan nggak menghukum Elia atas kesalahannya, tapi Tuhan kasih kesempatan, kasih anugerah. Dia pulihkan Elia dengan kasih kepercayaan, kasih kesempatan. Dan ini memotivasi Elia kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kau ada yang merasa lelah, kau ada yang merasa burn out, jangan nyerah. Lelah boleh, jangan nyerah. Berhenti sebentar, istirahat boleh. Tapi setelah itu cari tahu salahnya di mana, engkau bisa counseling mungkin. Cari Pak Joko, Ibu atau pemimpin di tempat ini, counseling untuk menemukan apa yang salah dalam hidup saya. Dan setelah itu, yuk jalan lagi. Tapi kali ini dalam tuntunan Tuhan. Jalan lagi dengan penyertaan Tuhan. Jalan lagi dengan cara yang sesuai firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seperti yang Elia lakukan. Dia pernah salah, tapi setelah dia sadar, dia kalibrasi kembali hati dan pikirannya. Dia menjadi mengerti kehendak Tuhan. Tuhan kasih tugas, assignment-nya jadi jelas. Dan dia lakukan itu semua. Dan dia finish well. Selesainya tuntas. Makanya Elia diangkat ke surga. Pernah salah, tapi ketika dia bertobat, dia dipulihkan. Dan dia menerima pengagungan yang luar biasa. Apa kesimpulannya? Ketika engkau lelah, ketika engkau burn out, jangan nyerah hanya karena engkau pernah salah jalan. Jangan menjauh dari komunitas orang percaya. Tetap stay di sana. Jangan sampai kehilangan motivasi dan fokus yang benar. Yuk kembali kepada Tuhan. Tuhan masih mau terima kok. Betapapun kelirunya engkau, betapapun salahnya engkau, Tuhan tetap terima. Anugerahnya enggak pernah habis buat engkau. Yang setuju katakan amin. Evaluasi dan temukan kembali di mana benangnya mulai kusut dan bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Benahi diri dan refokus kembali kepada hal-hal yang penting. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang telah sampaikan apa yang Tuhan taruh disampaikan. Bapak, aku mengundang Roh Kudus untuk melawat setiap jemaatmu hari-hari ini. Mungkin dari antara jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini, diam-diam mereka merasa lelah. Diam-diam mereka merasa hambar.
Mereka menjalani kehidupan tapi nggak ada rasa sama sekali, nggak ada excitement, nggak ada sukacita, nggak ada semangat. Sebagaimana Engkau pulihkan Elia, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat Tuhan. Engkau pulihkan jemaat-Mu yang hadir pada ibadah pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara dengan lembut dalam hati mereka. Engkau juga bisa berbicara melalui orang-orang di sekeliling mereka Tuhan. Mentor rohani, pemimpin rohani, atau mungkin sahabat, atau bahkan mungkin pasangan, atau mungkin anak atau orang tua. Kau sampaikan Tuhan teguran-Mu yang lembut, supaya mereka menyadari di mana salahnya mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu terus menyertai jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang lelah, Kau berikan pada mereka istirahat. Datang kepadamu supaya mereka menerima kembali kelegaan dan kekuatan dari Engkau. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga bekerja bagi para pemimpin di tempat ini. Dengan segala pergumulan mereka, Tuhan tolong jadikan para pemimpin tempat ini, Pak Joko dan Ibu dan semua tim pemimpin tempat ini tetap sepakat, tetap sehati, dan bersama-sama mereka mencari kehendak Tuhan untuk mereka kerjakan dalam hidup mereka. Ketika mereka melakukan kehendak-Mu, nama-Mu ditinggikan, jiwa-jiwa akan didatangkan ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap pengerja-pengerja, tilik hati mereka. Kalau ada yang sedang tanpa sadar selama ini menyimpang, biarlah mereka boleh mulai pertobatan dari Tuhan. Mereka boleh kembali pada hati yang benar, motivasi yang benar. Pada jemaat-Mu hari-hari ini yang mungkin dalam hati mereka menyimpan ada rahasia, ada kesalahan. Tuhan, biarlah hari ini mereka boleh mengalami pertobatan. Mereka boleh datang kepada Engkau minta ampun dan mereka membereskan hidup mereka. Mereka berbalik dari jalan yang salah dan mereka kembali kepada jalan yang benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Hamba-Mu selesai berkata-kata, orang yang kudus terus bekerja sampai pemulihan pribadi lepas pribadi sempurna ada yang terjadi. Dan gereja Tuhan akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang memuliakan nama Tuhan, gereja yang mengundang jiwa-jiwa datang lebih banyak lagi untuk belajar dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur yang diberkati sama-sama, katakan amin. Amin. Kita diberkati, amin. Terima kasih Pastor Himawan atas khotbah yang disampaikan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengar pengumuman. Saya mengundang jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini bisa bangkit berdiri. Pak Hadi, terima kasih atas kedatangannya. Selamat beribadah kembali Pak Hadi. Bapak Ibu, Ibu Sumiati, selamat beribadah kembali. Kemudian di samping ada Yud, selamat beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu depan kita ibadah jam 8. Mohon dicatat jam 8 khusus untuk minggu depan saja. Karena minggu depan kita ada sesudah ibadah kita ada perayaan HUT RI ke-78. Jadi diingat datangnya jam 8. Kemudian pakai baju yang nyaman karena ada kita sesudah ibadah kita akan adakan games bersama-sama. Dress code-nya pakai putih atau merah. Putih atau merah. Kalau di rumah nggak ketemu putih, nggak ketemu merah, ya pakai yang ada. Jangan malah nggak ke gereja, gitu ya. Kalau ada putih atau merah silahkan dipakai. Kalau nggak ada pakai yang ada aja. Jangan menjadi alasan, wah saya nggak ada putih, nggak ada merah, saya jadi nggak ke gereja. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lombanya ada, kategori-kategori lombanya. Kemudian sesudah acara kita baru makan siang bersama. Jadi makan siangnya mungkin jam 11 atau 12. Bapak Ibu bisa
sarapan dulu di rumah. Supaya nanti lomba nggak ada alasan, wah saya kalah karena belum sarapan. Jadi sarapan dulu di rumah. Oke, demikian pengumuman buat minggu ini. Jangan lupa jam 8. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan bagi kami ya Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami berduka, kami tahu ada Tuhan yang menghiburkan kami. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami tidak sendirian. Ada Engkau yang beserta dengan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dalam pelayanan, dalam keluarga, keluar masuknya Engkau jagai pelihara. Pakai hidupnya lebih heran Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan lewat kehidupan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin saudara ya. Sekali lagi terima kasih Pak Him, Ibu Erwin sudah menjadi berkat bagi kami semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau selalu hadir di dalam setiap perkumpulan kami. Engkau memperhatikan kami, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih pagi hari ini Engkau ingatkan pada setiap kami bahwa apapun keberhasilan yang kami capai, entah itu dalam bisnis dan itu dalam pelayanan, itu tidak terlepas oleh karena campur tangan-Mu. Dan juga Tuhan, kami bersyukur Engkau ingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang membanggakan, yaitu Allah yang selalu mempedulikan kami. Sehingga ketika kami mulai menyimpang, ketika kami mau mulai salah, Engkau tidak langsung hukum kami, tetapi dengan kasih-Mu Engkau memperingatkan kami, mengarahkan kami untuk kami kembali, sehingga kami diberi kesempatan untuk kembali lurus hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk beri setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Beri selalu kerendahan hati seperti hati-Mu Tuhan. Beri kepekaan pada setiap kami, sehingga kami selalu mengakui bahwa segala sesuatu hanya oleh karena Engkau, dari Engkau kepada Engkau, dan segala kemuliaan bagi Engkau. Dan ketika kami mulai melenceng, kami mendengar teguran-Mu yang lembut. Kami peka akan tuntunan-Mu, sehingga seluruh keluarga Kristus tempat ini
memiliki kehidupan yang selalu selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan akhiri pertemuan ibadah kami dan kami akan kembali pulang dari tempat ini. Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah yang dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kita semuanya. Dan biarlah itu kita praktekkan, kita berikan kembali kepada orang sekeliling kita, supaya mereka mengenal bahwa Kristus Sang Tuhan itu ada dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun, memberikan kepekaan dan memampukan kita semua untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan seluruh hidupmu, seluruh hidupku semuanya hidup memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Bapa kita. Biar berkat ini surah atas kita semua, menyertai langkah-langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang menerima dengan iman, sama-sama katakan dengan saya, amin.